Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Sehubungan dengan adanya Mas Kecap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema besarnya adalah kemandirian Nahdlatul Ulama, dan tentu saja dengan kemandirian kemartabatan Nahdlatul Ulama secara garis besar ini menjadi apa yang menjadi cita-cita kita bersama, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, dengan judul tema utama tersebut tentu saja ini tidak serta-merta begitu saja, harus ada proses, harus ada yang namanya upaya gitu, ikhtiar, usaha yang diseriuskan, yang disungguh-sungguhkan oleh PCNU Kabupaten Ciamis. Tentu saja dengan usaha bersama-sama apa yang menjadi tujuan dan harapan sekaligus cita-cita khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis bisa terlaksana. Sehingga perlu adanya kerja-kerja konkret gitu. Kita memiliki ada 18 lembaga hampir serata dengan pemerintahan, kayak kementerian, kayak kepresidenan gitu, atau di kabupaten bupati dengan dinas-dinasnya. Nah, ini di NU juga tidak kurang dari 18 lembaga yang menangani secara spesifik berkenaan dengan tugas utama masing-masing yang tentu saja penjabaran dari tema utama tadi itu. Termasuk yang paling utama sesuai apa yang telah disampaikan itu urusan penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita punya tanggung jawab besar bahwa dengan keutuhan, kekuatan akidah yang satu, yang paripurna, bisa dipahami bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat, maka insya Allah tidak ada yang namanya keterceceran umat yang menjadi bagian-bagian yang tidak diharapkan. Insya Allah kalau semuanya akidahnya sama, insya Allah ini menjadi kekuatan utama, menjadi ukhuwah, bukan hanya ukhuwah insaniyah saja, tapi ukhuwah diniyah, bukan Islam saja, tapi untuk agama-agama lain pun. Yang kedua tentu saja menjadi ukhuwah watoniyah, ukhuwah baladiyah, urusan ukhuwah yang namanya ke Kabupaten Ciamisan. Ini insya Allah menjadi bagian dari apa yang menjadi cita-cita bisa berhasil bersama-sama. Yang ketiga tentu saja selain berkenaan dengan ukhuwah, tentu saja penguatan ekonomi umat, penguatan ekonomi keluarga termasuk pengurus ini bagaimanapun menjadi bagian utama juga. Bagaimana mau kita berinfak bersedekah kalau kitanya dalam kondisi walurot. Kiai Ajengan sekarang saatnya bukan hanya memberikan ceramah-ceramah untuk mengajak infak sedekah dengan lisan, tapi kiai dan ulama ke depan dari saat ini tentu saja harus menjadi contoh dan memberikan suri teladan untuk selalu beramal saleh melalui infak dan sedekahnya, karena mesti kiai juga harus kaya, harus punya kemauan. Nah, ini yang menjadi bagian, sehingga ini mesti dipikirkan di Mukarsab ini bagaimana ulama, para kiai, termasuk pengurus ekonominya kuat, apalagi ekonominya umat. Kalau pengurus dan ulama, tokoh-tokoh ekonominya kuat dan punya kesalehan, maka rakyatnya juga menjadikan bagian dari mendapatkan timbal balik lah, secara langsung akan menjadikan sejahtera juga masyarakatnya. Yang keempat tentu saja yang perlu untuk diperkuat adalah urusan struktural, penguatan kelembagaan. Nah, ini yang mesti harus kita terus diperkuat, dibenahi sampai struktur yang paling bawah.
agar komunikasi, koordinasi, apapun yang ada perkembangan di Kabupaten Ciamis bisa segera tersampaikan dan tersosialisasikan yang akhirnya tidak ada permasalahan di lapangan. Yang kelima tentu saja penguatan SDM, sumber daya manusia. Kita sudah tidak diragukan lagi bahwa NU berbasis pesantren, dan pesantren tentu saja di Ciamis bukan 1-2, ratusan, itu luar biasa. Tapi untuk penguatan sumber daya berkenaan dengan urusan umum, tentu saja selain berbagai pesantren sekarang sudah membuka diri dengan pendidikan-pendidikan formal lainnya, maka ke depan juga harus kita kuatkan dengan lembaga-lembaga khusus yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau di Ciamis belum punya perguruan tinggi, insya Allah ke depan di Ciamis punya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, termasuk kesehatan. Ini tanpa adanya kesehatan masyarakat, pengurus, naib, apa yang menjadi cita-cita bisa berhasil. Maka dari itu kita juga berupaya dan mempersiapkan bahwa PCNU Kabupaten Ciamis memiliki rumah sakit sendiri. Amin. Yang terakhir tentu saja hikmah utama berkenaan dengan Nahdlatul Ulama, tentu saja selain menjadi pengayom seluruh umat, sebagai rahmah bagi umat, bagi sesama manusia, sesama warga, tentu saja harus berbuat kesalehan, bisa memberikan kesalehan dalam bentuk nyata dengan punya kepedulian. Kekayaan yang kita miliki bisa disampaikan kepada yang haknya. Yang terakhir tentu saja sikap kita yang terakhir berkenaan dengan situasi kondisi, berkenaan dengan solotehan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami dari awal PCNU Kabupaten Ciamis tidak, sekali lagi, tidak punya niatan untuk mencelakakan orang-orang lain, termasuk yang disebut Kiai Ajengan. Nauzubillah, kalau PCNU Ciamis punya niatan untuk menjerumuskan atau mensilakakan cepeh dieuna meureunnan ngabui ajengan gitu, teu aya. NU sejak awal sudah memaafkan. Tinggal secara hukum, karena ini mesti dibuktikan secara hukum betul dan salah berdasarkan hukum positif kita, negara kita. Dan baru 3 hari bahwa keputusan dari hasil penyelidikan dan penyelidikan itu sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Saya kira itu. Terima kasih banyak semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.